Kisah mengenai orang yang meninggalkan sholat bisa menjadi pelajaran penuh hikmah bagi setiap muslim. Sebagaimana diketahui, sholat adalah salah satu pilar agama Islam yang wajib dikerjakan. Perintah mengerjakan sholat telah termaktub pada beberapa ayat Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 103 disebutkan bahwa sholat itu hukumnya wajib dan telah ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Faiza tma'nantum faaqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Mereka yang meninggalkan sholat akan mendapat siksaan yang pedih. Seperti apa kisah-kisah orang yang meninggalkan sholat semenjak zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang ini. Yuk, kita dengarkan kisah lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pitua Guru, kembali saya menyajikan kepada sobat semua sebuah kisah Islami yang sangat inspiratif dan dapat memotivasi kita untuk terus berusaha agar bisa lebih baik dari waktu ke waktu, insya Allah. Bila Sobat Pitua Guru senang dengan channel ini, mohon dukung channel ini dengan memberikan like, share, subscribe, dan komentarnya bila ada dalam cerita ini hal yang perlu diperbaiki. Tonton juga video ini sampai selesai agar Sobat Pitua Guru tidak gagal paham. Sobat Pitua Guru, ini adalah kumpulan kisah azab orang-orang yang meninggalkan sholat semasa hidupnya. Kisah ini diambil semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hingga zaman saat ini. Artinya, kisah ini nyata, bukanlah rekayasa untuk menakut-nakuti, namun semata-mata agar kita saling nasihat-menasihati untuk selamat di dunia dan di akhirat. Kisah pertama, jenazah tiba-tiba berubah menjadi babi. Peristiwa ini bahkan disaksikan langsung oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah pun bertanya, "Wahai orang muda, mengapa engkau menangis?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia, dan tidak ada kain kafan, dan tidak pula ada orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah pun memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Sehingga kedua sahabat Nabi itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Sehingga keduanya pun kembali dan memberitahu Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, maka Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya itu pergi ke rumah pemuda tersebut. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya itu mensolatkan jenazah tersebut. Akan tetapi, saat hendak dikebumikan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi seperti babi hutan yang hitam. Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku tidak mau mengerjakan sholat.
Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah SAW pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan sholat. Kelak di hari kiamat, ia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Kisah kedua, pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terdapat seorang lelaki yang meninggal dunia. Ketika mereka hendak mensolatkan jenazah itu, tiba-tiba kain kafannya bergerak, sehingga mereka pun membuka kain kafan itu, dan terkejutlah semua orang yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut, serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ular itu berbicara seperti manusia. Ular tersebut berkata, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas para sahabat pun bertanya, "Apa kesalahan yang telah dilakukan jenazah ini?" Maka berkatalah ular tersebut, "Dia telah melakukan kesalahan. Di antaranya saat ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah. Ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya dan tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka inilah balasan untuknya." Kisah ketiga, sewaktu-waktu sahabat Nabi yang bernama Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, ketika dalam perjalanan, kita melihat seekor onta yang lari dengan kencangnya menuju Rasulullah SAW, minta perlindungan, sedang di belakangnya mengejar seorang badui dengan pedang. Rasulullah bertanya kepada badui itu, "Apa yang hendak engkau perbuat pada binatang yang lemah ini?" Si badui menjawab, "Aku telah membelinya dengan harga yang sangat mahal, tetapi ia tidak menurut perintahku, dan aku akan memotongnya agar aku dapat gunakan dagingnya." Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada si unta itu, "Kenapa engkau melanggar perintahnya?" Dengan izin Allah, si unta itu menjawab, "Aku tidak melanggar perintahnya ya Rasulullah. Akan tetapi, aku lari karena amalnya yang jelek, yaitu ia selalu meninggalkan sholat Isya bersama seluruh kabilahnya. Sehingga aku takut kalau Allah menjatuhkan azab atas kabilah itu, aku terkena juga. Jika ia berjanji tidak akan meninggalkan sholat Isya lagi, aku pun juga berjanji tidak akan melanggar perintahnya." Maka setelah si Badui berjanji tidak akan meninggalkan sembahyangnya lagi, diserahkanlah si onta kembali kepadanya. Kisah keempat, ketika peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ditunjukkan oleh malaikat Jibril tentang gambaran orang-orang penghuni surga dan penghuni neraka. Salah satu yang ditunjukkan Jibril adalah gambaran tentang siksaan yang akan diterima orang-orang yang ketika di dunianya begitu berat untuk melaksanakan sholat. Tersebut dalam hadis Al-Bazar, berkata perawi, kemudian Nabi SAW mendatangi suatu kaum, yang kaum itu sedang ditindih kepala mereka dengan batu besar. Setiap kali kepala mereka itu ditindih batu lalu hancur, maka kembali lagi kepala mereka seperti semula. Tidak sedikit pun dikendurkan siksa bagi mereka. Nabi SAW bertanya, "Ya Jibril, siapa orang-orang yang kepalanya ditindih dengan batu itu?" Jibril menjawab, "Merekalah orang-orang yang sangat berat kepalanya untuk mengerjakan sholat." Kisah kelima, siksa orang yang meninggalkan sholat, sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Jawazir. Dalam kitab ini, Ibnu Hajar menceritakan bahwa ada seorang yang meninggal dunia, sementara saudara laki-lakinya ikut serta dalam upacara penguburannya. Ketika jenazah si fulan itu dikubur, sebuah kantong uang terjatuh dan masuk dalam liang kubur. Pada waktu itu, saudara laki-laki si fulan yang meninggal dunia tidak sadar bahwa uangnya telah terjatuh. Ketika saudara laki-laki si fulan yang meninggal dunia itu telah pulang ke rumahnya, ia mencari keberadaan kantong uangnya. Saat itulah ia ingat bahwa kantong uangnya telah terjatuh ke dalam liang lahat. Ia pun merasa sedih. Akhirnya, secara sembunyi-sembunyi, ia menggali kubur tadi untuk mengambil kantong uang tersebut. Tetapi, ketika kuburan itu digali, tiba-tiba jilatan api keluar dari dalam kubur. Sambil menangis, ia segera menemui ibunya dan menceritakan apa yang telah dialaminya.
Ia bertanya kepada ibunya, "Mengapa terjadi demikian, Ibu?" Sang ibu menjawab, "Saudaramu itu sering bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat dan selalu mengkada sholatnya." Kisah keenam, kisah nyata yang terjadi di Oman. Diceritakan bahwa ada seorang yang terbiasa meninggalkan sholat. Seorang pemuda berusia 18 tahun meninggal di salah satu rumah sakit di Oman. Jenazah pemuda tersebut digali kembali dari kuburnya setelah 3 jam dimakamkan, yang disaksikan oleh ayahnya. Jenazah pemuda tersebut meninggal di rumah sakit, dan setelah dimandikan, ia dimakamkan secara Islami di hari itu juga. Tetapi setelah pemakamannya, ayahnya merasa ragu atas diagnosis dokter dan menginginkan anaknya untuk diidentifikasi kebenaran penyebab kematiannya. Seluruh kerabat dan temannya begitu terkejut saat mereka melihat kondisi mayat pemuda itu. Mayat itu begitu mengenaskan meski baru 3 jam dikubur. Wajah dan rambutnya tampak keabu-abuan seperti orang yang sudah tua. Selain itu, tampak jelas siksaan dan pukulan yang amat keras dengan tulang-tulang kaki dan tangannya hancur. Seluruh badan dan mukanya memar, matanya terbuka, seakan-akan memperlihatkan ketakutan, kesakitan, dan keputusasaan. Darah yang begitu jelas menandakan bahwa pemuda tersebut sedang mendapatkan siksaan yang amat berat. Menurut ayahnya, anak tersebut tidak pernah mengerjakan sholat fardu. Sobat Pitua Guru, dari kisah di atas, ternyata meninggalkan sholat bukanlah hal yang ringan tanggung jawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada azab yang besar yang menanti di kemudian hari bagi orang yang meninggalkan sholat. Dalam kitab Irsadul Ibad, karya Syekh Zainuddin Al-Maribari, dalam bab Fadilah Salatil Maktubah yang dijelaskan bahwa ada 15 siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. 6 siksaan ketika di dunia, 3 siksaan ketika meninggal, 3 siksaan ketika di alam kubur, dan 3 siksaan ketika dibangkitkan dari alam kubur. 6 siksaan di dunia. Pertama, dicabut keberkahan umurnya. Kedua, dihilangkan tanda-tanda kesolehan di wajahnya. Ketiga, segala amal baiknya tidak akan mendapat pahala. Keempat, doanya tidak akan dikabulkan. Kelima, tidak akan mendapatkan bagian doa dari doanya orang-orang soleh. 6, akan dibenci oleh kebanyakan orang. 3 siksaan ketika meninggal. Pertama, mati dalam kondisi terhina. 2, mati dalam kondisi lapar. 3, mati dalam kondisi haus, yang apabila diminumkan 1 lautan pun tidak akan mungkin akan dapat menghilangkan dahaganya. Sedangkan 3 siksaan di alam kubur. Pertama, kuburannya menyempit sehingga tulang-tulang rusuk saling bersimpangan. Kedua, ruang kubur dipenuhi api sehingga sehari-hari hidup bergelimangan di atas bara. 3, di alam kuburnya akan ditemani ular besar utusan Allah untuk menyiksa yang diberi nama As-Suja'ul Al-Aqra. 3 siksaan ketika dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. Pertama, hisab yang berat. Kedua, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, dimasukkan ke dalam neraka. Syekh Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibari, Irsadul Ibad, Semarang, Toha Putra, halaman 12. Sebelum diakhiri kisah ini, selaku orang mukmin, lazimkanlah kita berdoa agar dapat istiqomah dalam mendirikan sholat. Doa ini untuk kita dan keturunan kita. Berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'ai. Artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu istiqomah menjaga sholat 5 waktu dan dijauhkan dari siksa-siksanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.